Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ja'farul As-Sadiqu li Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Syawir fi amrika ma'al ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Wa talabul ilmi min a'lal umur wa as'abiha fakana al musyawaratu fihi ahammu fakana al musyafi amma wa faqala nandika sapa Ja'faru As-Sadiqu Imam Ja'far As-Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri maring Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Niki ulama-ulama ulama-ulama top dunia. Sayyid Ja'far As-Sadiq ngendika dateng Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ngeten, syawir fi amrika, syawir musyawarah sapa sira fi amrika ing dalem urusan ira. Nek kamu punya urusan, apalagi itu urusan sangat penting atau penting, mintalah rembuk, bermusyawarahlah dengan orang-orang yang bisa kamu percaya, orang-orang baik di sekitarmu, baik itu sahabat, keluarga atau saudara, ma'al ladzina ing dalem sertane wong akeh yakhshawna kang padha duweni rasa wedi sapa alladzina Allah taala ing Allah taala. Nek musyawarah itu pada orang-orang yang baik, yang punya iman, punya rasa takut kepada Allah dan faham permasalahan. Nah ini yang penting. Artinya orang yang kita ajak musyawarah, yang kamu ajak musyawarah itu faham, mengerti dengan permasalahan atau urusan yang kalian hadapi itu. Sebab nanti kalau musyawarahnya itu kepada orang yang nggak paham atau nggak ngerti dengan permasalahan, nggak ngerti dengan urusan yang akan kalian jalani, yang menjadi problemmu itu, yang nggak ada solusi. Apalagi kalau orang-orang itu bukan orang yang baik, nyuwun rembuk datang ahline kepada orang yang lebih tahu, orang baik yang lebih tahu. Nah, wa talabul ilmi utawi bab luru ilmu iku min a'lal umuri, setengah saking luweh luhur-luhure urusan, wa as'abiha lan luweh angel-angele al umur. Fakana mongko ana apa al musyawaratu musyawarah, nyuwun rembuk dan rembukan dengan orang-orang yang lebih tahu, fihi ing dalem thalabul ilmi ana iku ahamma iku luwih penting, wa aujaban luwih wajib. Apalagi untuk kalian yang tingkat-tingkat dasar ini, kalau sudah urusannya terkait dengan thalabul ilmi, soal mencari ilmu, ngaji, mondok, sekolah, belajarlah pokoknya. Itu apalagi di zaman sekarang kita harus minta rembuk, bermusyawarah, konsultasi dengan orang yang lebih paham di bidang itu. Nah, karena Kanjeng Nabi niku dawuh la yazalu ummati bi khairin ma akhadzul ilma an akabirihim. Umatku, generasiku itu akan menjadi generasi yang baik selama ia masih mengambil ilmu, masih belajar ilmu, mencari ilmu dari tokoh-tokohnya, dari orang-orang yang ahli. Orang yang ahli akabirim yang dimaksud di sini tentu adalah dari guru yang memang ahli ilmu itu. Kalau agama ya ahli agama, dan itu punya guru dan seterusnya sampai dengan Kanjeng Nabi, sehingga kebenaran ilmu yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Zaman-zaman gini ini
hal itu sangat penting. Kalau tidak, tanpa rembukan, apalagi rembukannya dengan Google, wong Google itu benda mati, taunya hanya pokok ngasih informasi tok, nggak ngasih keteladanan, nggak ngasih praktek, nggak memberikan amalan langsung, maka bisa salah jalur, bisa salah guru. Rembukan ya harus dengan orang, harus dengan wong sing mbok yakini itu lebih ngerti, lebih tahu permasalahan itu, agar enggak keliru. Kala ngendika sapa al-hakimu sapa wong kang ahli hikmah di daerah Samarkand sana. Samarkand itu daerahnya para ilmuwan yang dikenal oleh dunia. Al-Hakim ngendika ngeten, idza zahabta ila Bukhara la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immah wamkus syahraini hatta tata'ammala wa takhtara ustadzan fa innaka in zahabta ila alimin wa bada'ta bis sabaqi indahu rubbama la yu'jibuka dari satuhu. Idza zahabta ing dalam nalikane lunga sapa sira ila Bukhara maring kota Bukhara, la ta'jal mongko aja kesusu sapa sira, jangan tergesa-gesa fil ikhtilafi ing dalem wirawiri iki apa mondar mandir ilal a'immati maring pira-pira ulama, wamkus lan menengo sapa sira syahra ini ing dalam wektu 2 wulan kurang lebih. 2 bulan ini bukan angka pasti. Hatta tata'ammala sehingga angen-angen sapa sira wa takhtar lan milih sapa sira ustadzan ing guru. Fa innaka krana sak temene sira iku in zahabta lamun lunga sapa sira ila alimin maring wong alim, artinya budal dari rumah, pergi dari rumah menuju satu orang alim, wa bada'ta lan ngawiti sapa sira ngawiti bisa baqi kelawan ngaji indahu ing dalam ngersane alim, rubbama la yu'jibu mongko terkadang orang gumunake, tidak mengagumkan ka ing sira apa darsiyatuhu oleh mulang alim. Akhire fatat ruku mongko nuli ninggal sapa sira ing alim, wa tadhhabulan lunga sapa sira ila akhara maring wong alim liyane. Akibate piye? Fala yubaraku mongko nuli ora dibarokahi sapa laka sira fit ta'allumi ing dalem oleh belajar, oleh ngaji. Seorang ulama ahli hikmah di Samarkand sana. Samarkand itu sebuah kota yang di situ banyak sekali orang-orang alim yang manfaat, yang berkah dengan berbagai keahlian. Seorang ahli hikmah itu dawuh begini, nang nduk, kalau dirimu mau pergi ngaji mondok ke Bukhara. Bukhara itu sebuah kota sing di situ banyak pesantrennya gitu loh. Kan ono kota sing akeh pesantrene. Bahkan satu desa sing banyak pesantrene. Contohnya kok ning Kajen ngoten niku, Kajen Pati, Kajen itu desa, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Desa Kajen itu satu desa pondok pesantrennya banyak sekali, berpuluh-puluh, 40-an pondok pesantren lebih, dan semuanya hidup, semuanya eksis, semuanya aktif, ada santrinya semuanya. Berarti ada 40 lebih pondok pesantren dalam satu desa.
dan lain-lain lah. Ada banyak sekali satu desa yang di desa itu banyak pondok pesantrennya, banyak orang alimnya. Nah pesane seorang ahli hikmah, nek awakmu budal dari rumah menuju satu desa Bukhara, yang di Bukhara itu banyak orang alim, banyak pondok pesantren, maka jangan kesusu mondar mandir ngoja ngaji ke semua orang alim di situ, jangan. Tapi menetaplah di satu orang alim dulu. Waskut syahroin, wamkus syahroini. Menetaplah di satu orang alim beberapa hari, beberapa minggu, dengarkan ngajinya dulu. Kalau setelah mendengarkan menetap di situ beberapa minggu atau beberapa hari, kemudian hatimu cocok, lanjutkan. Sebelum ngaji itu jangan kesusu ngaji. Oh cocok iki nek nerangaken sekeco ngoten. Kula kok cocok kali orang alim itu. Kalau cocok lanjutkan. Kalau belum cocok misalnya, kok gak cocok kata aku yo, pindah ke orang alim yang lain, tapi sebelum ngaji kepada orang alim yang pertama tadi. Kalau sudah ngaji dengan orang alim yang pertama kemudian pindah, nah itu yang menjadikan ilmumu nggak berkah. Karena apa? Karena meskipun tidak kamu ucapkan, itu menimbulkan kesan seakan-akan kita ini menyepelekan pada orang alim yang tidak jadi kamu lanjutkan bergurunya tadi, yang kamu tidak jadi berguru pada itu tadi, walaupun sah-sah saja, boleh-boleh saja, kan sudah kadung ngaji. Ya berbeda kalau belum ngaji. Jadi jangan ngaji dulu, dengarkan dulu, adaptasi dulu beberapa hari atau minggu. Setelah nyaman, setelah kerasan, cocok, baru mulai ngaji. Seandainya tidak, pindah ke orang alim yang lain atau ke pondok yang lain yang ada di desa itu, kan belum ngaji, belum berguru pada beliau, jadi tentu tidak mengecewakan. Fata'ammal mongko angen-angen sapa sira mikir fi syahraini ing dalem wektu 2 wulan, fi ikhtiyaril ustadzi ing dalem milih guru. 2 wulan ini perkiraan loh, masa adaptasi tadi 2 bulan ini maksimal biasanya. Kalau saya sering menyampaikan kepada pengurus-pengurus, guru-guru pondok sing ngomong sampean semua itu bocah ki angger wis 2 minggu ning pondok adaptasinya sudah selesai lah, sudah cukup 2 minggu sudah cukup. Berarti lolos 2 minggu ya aslinya pun betah, pun cocok, pun kerasan, tinggal ngatasi ujiannya saja. Wasyawir lan musyawarah sapa sira hatta la tahtaja, sehingga ora butuh sapa sira ila tarkihi maring ninggalaken al ustaz wal i'radi lan berpaling anhu saking ustaz. Musyawarahkan, dipikir dulu, oh cocok, wis kerasan, wis seneng, dari rembukan-rembukan itu baru mulai ngaji. Kalau sudah begitu kan biasanya terus mapan. Kalau tanpa berpikir dulu, tanpa adaptasi dulu, moro-moro langsung ngaji, cahanyar baru 1 jam di pondok langsung ikut ngaji, beli kitab ikut ngaji, nggak dipikir terlebih dahulu. Tiba-tiba dia nggak nyanda karena memang masih tingkat dasar. Lu ngajinya kok sulit ya, ngajinya kelasnya kok dur-dur, akhirnya terus nggak jadi. Nah nggak jadi sebelum berpikir itu loh yang menimbulkan tidak baik, yang tidak menjadikan barokahnya ilmu yang kita ji itu. Nah nanti kalau sudah
Melalui proses adaptasi dan musyawarah baru ngaji fatas butuh. Dan mongko nuli netepi nggih, mongko nuli netepi sapa sira indahu ing dalem ngersane al ustaz. Wes tetap ngaji pada beliau saja hatta yakuna sehingga ana apa ta'allumuka oleh ngaji sira belajar ira ana iku mubarakan iku dibarokai. Dibarokai iki maksudnya bertambah dan baik. Karena apa? Karena istiqomah tadi. Wes ngaji pada Pak Kiai Fulan wes. Agus mantep ngaji. Akhirnya mantep itulah yang akhirnya menjadikan netep. Mboten blin-plan. Ketika seseorang itu tetep mboten blin-plan, mboten pindah-pindah, mboten ngolang-aleh, ngoten, akhirnya ilmu akan bertambah dan menjadikanmu baik. Bertambah dan menjadikan baik itulah maknanya barokah. Wa tantafi'u hatta yakuna ta'allumuka mubarakan wa tantafi'a lan ngalap manfaat sapa sira bi ilmika kelawan ilmu ira kasiron kelawan akeh, sehingga ilmu yang kamu dapatkan itu banyak manfaatnya. Karena apa? Karena mantep dengan gurunya. Nah ini penting, karena mantep dengan gurunya. Kemantepan itulah yang akan membawa rasa seneng, perhatian, lalu takzim. Nah takzim seneng inilah kuncinya ninggone ilmu. Wa alam lan ngerti sapa sira bi anna sabra kelawan sak temene sabar betah wasabata lan netepi lan tetep atau netepi betah terus kemudian ajek di satu tempat, satu guru, satu kiai sampai bisa iku aslun iku dasar kabirun kang gedhe atau modal kabirun kang gedhe iku aslun modal kabirun kang gedhe fi jami'il umuri ing dalam sekabehane pira-pira perkara. Sabar dan ajek itulah kuncinya. Betah di satu titik guru, disabar-sabarno, kemudian di situ terus, itulah modal utama suksesnya semua hal. Walakinnahu tetapi saat temene sabar iku azizun iku berat. Memang berat. Nek pingine bocah-bocah seumur kalian itu pengen do pengalaman. Di sini 3 tahun aja lah, nanti terus pindah cari pengalaman. Biasanya bocah-bocah niku alasannya tok golek pengalaman. Golek kok pengalaman. Pengalaman terlalu rendah. Pengalaman itu sangat mudah kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Nah, yang lama itu ilmu, proses mendapatkan ilmu itu. Pindah pondok kok niate golek pengalaman, gak mutu niku. Mergo nek trimo golek pengalaman itu hanya bulanan, sebulan, 2 bulan, maksimal 1 tahun sudah banyak pengalaman itu nanti. Makanya di sini disampaikan sampai taklimul muta'alim, sabar ajek tetap di satu tempat, gak ngolah ngaleh itu berat. Kama kaya keterangan kila kang didhawuhaken apa mah rupane syi'run syair, sebagaimana ada ulama yang menyusun sebuah syairan likullin ila sya'wil ula harakatun walakin azizun fil rijali sabatun. Likullin iku tetep kedue saben-saben suwiji ila sya'wil ula maring derajat luhur harakatun utawi pira-pira usaha utawa gerakan. Nek sampean kepengin memperoleh derajat yang tinggi itu harus usaha yang nyata, harus bergerak, kudu obah. Awakmu harus obah, harus bergerak. Obah bergerak itu namanya ikhtiar, berusaha. Sampean ngaji, sampean sekolah, sampean belajar itu namanya harokat. Sampean menjalankan kegiatan-kegiatan, program-program pondok, sekolahan, madrasah itu namanya harokatun. Kalau ingin memperoleh derajat yang tinggi ya harus bergerak, harus obah,
harus berusaha. Walakin azizun, tetapi utawi kang berat, fir rijali ing dalem pira-pira wong iku sabatun ngajekake. Ngajekake iki ajek rutin terus menerus. Yang berat bukan geraknya, yang berat itu bukan kok menjalankan programnya, tetapi yang berat adalah sabatnya. Sabat ki ajek terus menerus, gak ngolah ngaleh, gak pelin pelan. Makanya man sabata nabata, barang siapa kok menetap di satu tempat untuk mencari ilmu, maka ia akan nabata, ia akan tumbuh dan berkembang menjadi baik. Tapi nek ngolah ngaleh mung untuk pengalaman, tapi nggak dapat ilmu. Nek ngolah ngaleh hanya dapat pengalaman, tidak mendapatkan ilmu. Padahal yang kita cari ilmunya, bukan pengalamannya. Kalau pengalaman itu sangat mudah dicari, nggak perlu tahunan, hanya bulanan, sebentar saja sudah pengalaman. Tapi kalau ilmu itu butuh proses waktu yang panjang. Dan qila didhawuhaken apa as-syaja'atu sabru sa'atin. As-syaja'atu utawi sifat berani. Sifat berani kendel iku sabru sa'atin, iku sabar sesaat. Sabar sesaat. Untuk apa? Untuk memperoleh kenikmatan, keenaan, kedudukan, derajat, kehormatan yang lebih lama. Rekoso sedelok sabar kuwi, rekoso sedelok untuk mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang selama-lamanya. Maka mencari ilmu di satu tempat harus sabar, harus ajak, tidak mudah terpengaruh untuk kesana kemari. Akhirnya nggak jelas, yang didapatkan hanya pengalaman tok, pengalaman sana, pengalaman sini, pengalaman situ, tapi nggak ada ilmunya. Fayambaghi wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu